Haleluya, salam damai sejahtera. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik belaka. Syukur puji Tuhan, pada kali ini kita dapat lagi mengongsikan beberapa firman Tuhan. Perkongsian kita pada kali ini adalah tentang pengharapan. Saudara dan saudari, apakah Anda telah memiliki pengharapan? Dan apakah pengharapan Anda itu? Jikalau pengharapan kita masih kepada dunia ini, janganlah kita bergembira dan bermegah terlebih dahulu. Apa kata Alkitab? Mari kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Saudara dan saudari, pengharapan di dunia ini telah kita lihat dan mungkin telah kita nikmati sebahagiannya, kalau bukan semuanya. Tetapi Alkitab dengan tegas menyatakan apa yang kita sudah lihat dan nikmati bukanlah pengharapan lagi. Dunia ini akan berakhir, seperti juga riwayat hidup manusia ada pengakhirannya. Jadi untuk apa lagi mengharapkan dunia ini? Mengapa masih berkelana berjuang mengungguli dunia ini? Untuk apa itu semua apabila jiwamu binasa? Berbalaikah kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman, dan murtad untuk menikmati kesenangan dan kemewahan dunia ini? Karena kesenangan dan kemewahan dunia ini akan berakhir sebentar cuma. Kesenangan dan kemewahan dunia ini ibarat kelip-kelip di waktu malam saja. Berbalaikah kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman, bahkan murtad untuk menikmati segala kemewahan dan keseronokan dunia ini? Keseronokan dan kemewahan dunia ini akan berakhir sebentar cuma. Berbalaikah untuk kita mengorbankan keselamatan jiwa kita demi uap-uap dunia ini? Keseronokan, popularity, harta, uang, pangkat, kedudukan, status, dan sebagainya yang kita megah-megahkan dan yang ada di dunia ini akan berakhir. Alkitab berkata, 1 Timotius pasal 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kebenaran firman Tuhan ini telah diinsafi oleh Ayub sejak dahulu lagi. Ayub seorang tokoh yang terkenal. Dia adalah seorang yang begitu kaya di zamannya. Tetapi dari segi keagamaan, dia tetap seorang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dia juga adalah seorang yang saleh dan jujur. Dia telah berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Begitulah Ayub, seorang hamba Tuhan yang tidak menyandarkan pengharapannya kepada kenamaan dan kemewahan dunia, meskipun dia memiliki segala-galanya itu. Begitu juga dengan Raja Salomo, seorang raja yang terkenal sampai hari ini. Dia telah berkata, kesia-siaan belaka, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Segala usaha jeripaya manusia di bawah matahari adalah usaha menjaring angin.
Di manakah pengharapanmu? Janganlah kita menjadi seperti seorang kaya yang diriwayatkan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Injil, yang berjuang, berusaha, begitu sibuk sekali membina empayar kekayaannya, tetapi melalaikan keselamatan jiwa rohani. Lukas pasal 12 ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan itu, untuk siapakah itu nanti?" Orang kaya ini tidak kurang hebat kayanya dengan orang yang kaya di zaman modern ini. Kalau kita lihat di dalam penjelasan ayat Alkitab, ayat 16 menyatakan tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ayat 17, gudang atau tempat penyimpanan harta kekayaannya sudah tidak mencukupi. Dan ayat 18 menyatakan dia membina suatu gudang yang baru, yang lebih besar untuk menyimpan kekayaannya. Dan ayat 19 menyatakan bahwa harta kekayaannya tidak akan habis digunakan. Semuanya ini tidak ada masalahnya. Bukan dosanya dia kaya, bukan salahnya dia dilahirkan kaya, atau dia lahir dalam kekayaan. Masalahnya adalah pusat pengharapannya adalah kepada harta duniawi. Ayat 19 di sini menyatakan, dia berkata, "Sekarang aku sudah punya harta yang begitu banyak dan tidak akan habis lagi. Aku akan beristirahat, bersenang-lenang, makan dan minum." Itu saja yang dikatakan tentang si orang kaya ini. Tidak dinyatakan apakah dia bersyukur kepada Tuhan. Tidak dinyatakan apakah dia beribadah kepada Tuhan. Dan tidak dikatakan apakah dia ada melayani Tuhan dengan kekayaannya, seperti memberikan persembahan dan sebagainya. Saudara dan saudari, setelah dia berusaha, berjuang, penat lelah, membina empayar, membina harta kekayaan yang begitu banyak, wajarlah dia menikmatinya dalam usia senjanya atau usia pensiunnya. Ini pun sebenarnya bukanlah ada masalah apa-apa, saudara. Yang masalahnya, dia langsung tidak memikirkan keselamatan jiwa rohaninya. Dia hanya memikirkan dia sudah memiliki banyak harta, tidak akan habis, dan sekarang dia mau bersenang-lenang menikmati kekayaannya itu. Itu saja. Dan itulah masalahnya. Mati tidak mengapa, saudara, karena setiap orang pun akan mati juga. Tetapi mati di sini bukan hanya mati jasmani, tetapi mati jiwa rohani. Itu yang sangat bahaya, saudara. Karena mati jiwa rohani, kita tidak diselamatkan, tidak akan dapat bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan dicampakkan ke dalam api neraka. Itu yang bahaya sekali. Jadi saudara dan saudari, marilah kita meletakkan dasar pengharapan yang benar. Apakah dasar pengharapan yang benar itu? Kolose pasal 1 ayat 5. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Inilah dasar pengharapan yang benar. Pengharapan kita adalah sorgawi atau sorga. Itulah janji Tuhan. Dan itulah yang sepatutnya kita tujui selepas kehidupan kita di dunia berakhir. Itulah berita Injil. Dan setiap hamba Tuhan pasti akan memberitakan pengharapan sorgawi ini. Saudara dan saudari, demikianlah sedikit perkongsian pada kali ini. Semoga bermanfaat, dapat membangun kita
menjadikan kita lebih berusaha dan berjuang secara rohani. Semoga Tuhan Yesus Kristus menolong kita. Amin. Halo semua, jangan lupa tekan subscribe ya. Terima kasih atas support Anda.